Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tempat masing-masing kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi, dan memelihara kita oleh kuasa, kasih, dan kemurahan-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepada Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi, dan memelihara kami. Terbukti kalau sampai saat ini kami boleh ada di tempat masing-masing, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Dan kami yakin dalam perjalanan hidup kami ke depan, Allah yang kami percaya, Yesus Kristus Tuhan, menyertai dan melindungi kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Mari Roh Kudus tolong kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masih dalam suasana Paskah. Dan kita bersyukur bahwa kita diberi banyak kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus. Karena 40 hari setelah Yesus bangkit, Dia berulang-ulang menampakkan diri dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit, membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup. Haleluya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan yang kita mau dengarkan pada saat ini, percaya karena melihat atau percaya sekalipun tidak melihat. Percaya karena melihat atau percaya sekalipun tidak melihat. Yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dari firman Tuhan ini kita melihat sesuatu hal yang luar biasa terjadi
setelah kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, pada waktu itu Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Tetapi Thomas tidak ada bersama mereka, yaitu Thomas yang disebut Didimus. Nah, ketika Thomas datang, maka para murid yang sudah melihat Yesus yang telah bangkit itu, dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, mereka berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Thomas mendengar berita itu tidak langsung menyambut dengan sukacita atau dengan semangat. Tetapi justru dikatakan oleh Thomas, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Selama beberapa hari, Thomas dipenuhi dengan tanda tanya. Tanda tanya besar terjadi dalam kehidupan Thomas. Apa yang dikatakan oleh para murid yang telah melihat Yesus yang sudah bangkit itu terngiang dalam pendengarannya, dalam hidupnya. Yesus bangkit, Yesus hidup, tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebelum aku melihat tangannya yang berlubang paku, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya. Thomas masih dipenuhi dengan sanggahan-sanggahan, yaitu sanggahan-sanggahan ketidakpercayaan. Apa yang membuat Thomas ragu, yang membuat dia bimbang? Itu mempengaruhi perasaannya, mempengaruhi tindakan-tindakannya. Tetapi 8 hari kemudian Yesus datang. Dikatakan di sana, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan kemudian kita lihat di dalam firman Tuhan ini, Yesus langsung berurusan dengan Thomas. Yesus yang adalah Tuhan tahu benar apa yang terjadi dalam hati, apa yang terjadi dalam pikiran Thomas. Yesus tahu benar apa yang mempengaruhi perasaannya dan tindakan-tindakan Thomas. Yesus yang adalah Tuhan, dia tahu sanggahan-sanggahan apa yang telah dikatakan oleh Thomas kepada para murid yang telah menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit. Mereka telah melihat Tuhan. Yesus tahu sanggahan-sanggahan itu. Oleh karena itulah Yesus langsung berurusan dengan Thomas. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di sini, apa yang langsung dikatakan oleh Yesus kepada Thomas? Dikatakan di sana, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku
dan Allah. Bagi Thomas, tidak ada lagi sanggahan. Bagi Thomas, tidak ada lagi keraguan. Bagi Thomas, tidak ada lagi kebimbangan. Dia telah melihat Yesus, dan Yesus telah berbicara kepada dia. Dia hanya berkata, "Ya Tuhanku dan Allah." Kalau kita mempelajari apa makna dari perkataan itu, apa arti ketika Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku"? Di situ terkandung pengakuan, kepastian, kepemilikan. Di mana di dalam kata-kata itu memiliki arti, aku miliknya Tuhan dan Tuhan adalah milikku. Aku adalah milik Tuhan dan Tuhan adalah milikku. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dari sini kita melihat, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun tidak melihat dengan mata jasmani Yesus yang sudah bangkit itu, Yesus berkata, berbahagialah. Saya dan Bapak, Ibu, Saudara semua, kita adalah orang-orang percaya. Memang kita tidak melihat dengan mata jasmani kita Yesus yang bangkit, tetapi sungguh hati kita percaya oleh karena apa yang tertulis dalam Injil Kristus, bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita belum melihat Dia, tetapi pada waktu kedatangannya yang kedua kali, kita akan melihat dalam kemuliaan dan dalam kebahagiaan yang abadi. Betapa hati kita bersyukur, betapa hati kita bersuka cita. Haleluya, puji Tuhan. Ada hal yang sangat berarti yang kita pelajari dari apa yang dikatakan Thomas, bahwa kita pun walaupun belum melihat Yesus dengan mata jasmani kita, Dia yang bangkit, kita berkata, aku miliknya Tuhan dan Tuhan adalah milikku. Kita semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan kalau kita melihat dalam firman Tuhan, bagaimana setiap orang yang percaya kepada Tuhan yang adalah milik kepunyaannya. Bahwa dikatakan di sana, dan setiap orang yang meninggal dalam Yesus yang adalah milik kepunyaan Tuhan akan bangkit, akan dikumpulkan oleh Allah. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi,
yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian juga kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-21 sampai dengan 23 dikatakan demikian. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Dari ayat ini kita melihat bahwa bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang meninggal di dalam Yesus, akan bangkit sebagaimana Yesus telah bangkit. Kita percaya firman Tuhan itu. Sekalipun kita belum melihat kebangkitan orang-orang yang meninggal dalam Yesus. Tetapi firman Tuhan telah menuliskan dengan jelas bahwa milik kepunyaan Yesus, setiap orang yang percaya kepada Yesus yang sudah bangkit, dan ketika meninggal dalam Yesus, maka nanti akan bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Dan bagi kita yang masih hidup ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, akan diubah dan sama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dalam kekristenan, kita banyak mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kita untuk percaya, yang mengajar kita untuk beriman. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dalam Ibrani pasal 11 ayat 6a tertulis di sana, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita beriman kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Itu membuat kita berkenan kepada Tuhan. Karena pengorbanannya, karena keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Hidup kita di dunia ini adalah hidup dalam iman. Dan juga disertai dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Selama kita diberi kesempatan hidup di dunia ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau supaya semakin hari hidup kita semakin meneladani Yesus yang kita percaya. Di mana kalau kita melihat bagaimana teladan dari Yesus yang kita percaya, Dia suka mengasihi.
Dia suka mengampuni. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus tidak membalas caci maki dengan caci maki. Yesus banyak mengajarkan berbuat baik, menunjukkan bagaimana Yesus berbuat baik kepada semua orang, dan menunjukkan hidup dalam kebenaran. Bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus, kita berdoa untuk Roh Kudus menolong kita. Dan kita mau untuk semakin hari semakin meneladani Yesus yang kita percaya. Tentu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan hal itu, menerapkan hal itu, ada sukacita, ada kebahagiaan, dan Tuhan dipermuliakan. Dan kemudian, mengapa dalam kekristenan kita banyak diajak untuk percaya sekalipun belum melihat? Karena kita diajar tentang hal-hal yang bernilai kekal. Inilah firman Tuhan yang mengajarkan kita supaya kita percaya sekalipun belum melihat. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Banyak dalam Alkitab kita diajar tentang hal-hal yang bernilai kekal. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai dengan 18, dan dilanjutkan dengan 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya, puji Tuhan. Dari ayat ini kita melihat, mengajarkan kepada kita untuk percaya sekalipun belum melihat. Memang manusia lahiriah kita ini semakin hari semakin merosot, tetapi manusia batinnya kita dibaharui dari sehari ke sehari. Dan dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa penderitaan apapun yang kita alami selama kita ada di dunia ini, dalam perjalanan hidup di dunia ini, di firman Tuhan dikatakan tadi, itu adalah penderitaan ringan, dan itu adalah penderitaan yang sementara. Memang Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada masa-masa yang sangat sulit yang kita alami, yang kita hadapi, di mana kita merasa tidak sanggup dan tidak mampu. Oleh karena beratnya tantangan, persoalan, penderitaan, pergumulan yang kita alami, kita merasa sudah tak berdaya.
Tetapi sungguh kita bersyukur bahwa Allah yang kita percaya, Dia adalah Allah yang setia. Dia yang telah menopang kita. Dia yang telah menghibur kita. Dia yang telah memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Sehingga kalau hari ini kita boleh ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang kita dengar, ada banyak hal yang kita lihat, kejadian-kejadian akhir-akhir ini membuat manusia panik. Tetapi bagaimana kita bisa mengatasi kepanikan itu? Kembali lagi kepada firman Tuhan. Karena ketika kita mendengar firman Allah, ketika kita percaya akan firman Tuhan, kita menghayati firman Tuhan, maka segala kepanikan di dunia ini Tuhan berikan kita kedamaian dan ketenangan. Karena kita percaya dan kita tahu ada Tuhan yang selalu menyertai dan menopang kehidupan kita. Dalam perjalanan hidup kita ke depan, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan hikmat bagi kita, Tuhan memberikan kemampuan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Seperti yang terjadi sekarang dengan penyebaran virus corona. Tentu itu semua mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Tetapi kembali, sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit, serahkan seluruh hidup kita kepadanya. Karena Dialah Allah yang berdaulat, Dialah Allah yang berkuasa, Dialah Allah yang punya otoritas atas segala sesuatu. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada di antara kita bergumul bagaimana pendidikan anak-anak kita. Ada yang bergumul bagaimana dalam hal usaha, bagaimana dalam hal pekerjaan. Dan ada banyak lagi pergumulan-pergumulan yang lain. Tapi firman Tuhan mengajar kita untuk percaya. Sekalipun kita belum melihat bahwa Tuhan pasti menolong kita. Dari firman Tuhan tadi, kita diajar tentang hal yang bersifat kekal, yang bernilai kekal. Di mana Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang di Korintus bahwa kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena semua yang kelihatan di dunia ini adalah sementara. Dan Rasul Paulus berkata sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan adalah kekal, adalah abadi. Dan dikatakan tadi bahwa Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yaitu tempat kediaman yang kekal, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Apakah Bapak, Ibu, Saudara percaya bahwa surga itu ada? Kalau saya bertanya kepada kita, siapa yang sudah pernah melihat surga? Siapa yang sudah pernah ke surga? Saya, Bapak, Ibu, Saudara, kita belum pernah melihat surga. Kita belum pernah ke surga, ya kan? Sekalipun kita mendengarkan kesaksian dalam pengalaman pribadi orang-orang percaya
di mana mereka memberi kesaksian, mereka dibawa ke surga. Mereka melihat surga. Itu kesaksian-kesaksian mereka secara pribadi. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab, sangat jelas bahwa surga itu ada. Surga itu nyata. Jadi sekalipun kita belum melihat surga, namun kita percaya. Amin Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur. Jadi betapa penting bagi kita diajarkan untuk percaya sekalipun belum melihat. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan? Percaya karena melihat atau percaya sekalipun tidak melihat? Bagi setiap orang yang percaya sekalipun tidak melihat, belum melihat, Yesus berkata, berbahagia. Saya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita sungguh percaya kepada Yesus yang bangkit. Sekalipun kita tidak melihat dengan mata jasmani kita. Demikian pun dalam perjalanan hidup kita ke depan, percaya penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Dan kita adalah saksi-saksi Kristus, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan ini, yaitu berita yang sangat penting, di mana Yesus benar-benar bangkit. Kita berdoa, Roh Kudus menolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Roh Kudus menolong kita dalam melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Kita semua saling mendoakan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara beribadah di tempat masing-masing, di tempat di mana kita semua berada, Tuhan hadir, Tuhan memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian, meskipun tak lihat. Haleluya. Yang terpaku, meskipun tak kulihat, kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Haleluya. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosa, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya. Dia hidup dalam Yesus.
kita bangkit berdiri bersama-sama. Meskipun tak kulihat, meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Amin. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas firman Allah yang sudah kami dengarkan, yang mengajar kami untuk percaya sekalipun tidak melihat. Karena sungguh kami percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit mengalahkan maut dan kematian, sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci, dalam Alkitab. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Dalam perjalanan hidup kami pun adalah perjalanan dalam iman. Dan Engkau mengajar kami ya Tuhan, supaya kami terus bertumbuh di dalam iman dari hari ke hari. Dan dalam perjalanan hidup kami, supaya semakin hari kami semakin mengikuti teladan Yesus Kristus, di mana kami saling mengasihi dan berbuat baik dan hidup dalam kebenaran. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tetapi kami hidup dalam damai, mengasihi semua orang sebagaimana Yesus memberikan teladan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pribadi kami masing-masing, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan seluruh aspek hidup kami serahkan sepenuhnya kepada Yesus. Perjalanan hidup kami ke depan, kami berserah penuh kepada Tuhan. Kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan. Sekalipun kami belum melihat, tetapi kami yakin Tuhan, dalam perjalanan hidup kami, Engkau selalu ada menyertai kami dan menolong kami. Mari Roh Kudus tolong kami, untuk kami dimampukan dalam mengikut Tuhan, dalam memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan, berita yang sangat penting itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya sekalipun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.